Ready? Fire! Hai BTS, film kali ini berjudul The Angry Bird Movie tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seekor burung merah yang tak bisa terbang, dengan alis tebal di atas matanya yang membuat sejarah baru di pulaunya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pulau di tengah samudra. Lalu kita diperlihatkan dengan Red. Dia sedang berlari dengan terburu-buru ke sebuah tempat. Ternyata dia sedang dalam tugas untuk mengantar kue ulang tahun. Come on. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, akhirnya dia sampai di tujuannya. Di sana si pemesan kue marah karena Red datang terlambat, dan dia pun tak membayar kue itu. Dia memesan kue itu untuk hari ulang tahun anaknya. Karena tak mau membayar, Red pun marah dan melempar kue itu ke muka burung itu. Saat akan pergi, Red terpeleset kue dan menimpa sebuah telur. Red adalah seekor burung yang punya masalah dengan emosinya. Dia gampang sekali marah, bahkan sedari kecil dia sudah jadi seorang pemarah. Lalu Red dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada pelanggannya kala itu. Akhirnya, Red diberikan hukuman untuk mengikuti kelas pengendalian amarah. Persidangan pun selesai, dan sekarang dia menuju ke tempat pengendalian amarah. Saat tiba di tempat itu, lagi-lagi dia harus tersulut emosinya pada sebuah boneka selamat datang di sana. Hingga akhirnya dia harus berkelahi dengan boneka itu. Setelah selesai dengan boneka itu, dia pun masuk ke dalam rumah pengendalian amarah itu. Dia bertemu dengan burung putih bernama Matilda. Dialah yang akan membantu Red belajar mengendalikan amarahnya. Lalu mereka masuk ke kelas. Red dikenalkan dengan para burung yang ada di sana. Di antaranya ada Chucks, Bombs, dan Terence. Mereka punya alasan tersendiri berada di kelas kendali amarah. Seperti Chucks yang marah ditilang karena kecepatannya melebihi batas. Lalu, Bombs yang tidak bisa menahan ledakannya. Matilda mengatakan kelas ini akan berjalan hingga dia mengatakan ke pengadilan jika Red sudah selesai dengan masalah amarahnya. Di hari pertama Red ini, mereka belajar mengendalikan amarah dengan latihan yoga. Di saat semua menirukan gerakan yoga yang dicontohkan, Bombs melakukan dengan susah payah hingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan akhirnya, dia pun meledak dan menghanguskan mereka semua. Kelas pun berakhir. Mereka semua pulang ke rumah. Chucks mengajak Red datang ke museum kebahagiaan, namun Red menolaknya dengan alasan tidak mau bercengkrama. Chucks pun kecewa dan pergi bersama Bombs. Di sisi lain, Red pulang ke rumahnya dan merasa iri melihat orang-orang berkumpul bersama, sedangkan dia selalu sendiri. Dia tiba di rumah kecintaannya yang terlihat terpisah dari yang lainnya. Dia pun mencoba bahagia sendiri dengan semua keadaannya. Keesokan paginya, para burung beraktivitas seperti biasanya. Begitupun para murid pengendali amarah. Hari ini mereka ditugaskan untuk membaca puisi ciptaan masing-masing. Di sini Red tidak membuatnya, sehingga membuat Matilda hampir emosi. Namun dia bisa menahannya dengan menarik napas dalam-dalam. Lalu Matilda meminta Chucks untuk membacakan puisinya. Chucks membuat puisi tentang boneka selamat datang yang sebelumnya telah dirusak oleh Red. Chucks membawakan puisi dengan membawa bangkai dari boneka itu. Red ketar-ketir melihatnya. Dia takut ketahuan kalau dia yang merusaknya. Sampai di akhir penutup puisinya, Chucks menunjukkan bulu merah yang tidak lain itu adalah bulu milik Red. Kemudian, tiba-tiba Terence melihat sesuatu. Lalu mereka semua keluar dari kelas. Terlihat warga burung berlarian menuju pantai. Red dan yang lain juga ikut ke sana.
Ternyata dari kejauhan ada sebuah kapal yang sedang menuju ke Pulau Burung. Semua warga burung berlari di pinggir pantai dan merasa aneh dengan kedatangan kapal itu, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Red yang melihat kapal itu mendekat ke rumahnya. Seketika dia langsung berlari ke sana dan meminta kapalnya untuk berhenti, dan akhirnya rumah Red hancur tertimpa jangkar kapal. Begitupun hati Red yang melihat rumahnya hancur berantakan. Tidak berselang lama, muncul seekor babi dari dalam kapal. Dia bernama Leonard yang berasal dari Pulau Babi. Dia datang bersama pengikutnya yang bersama Rose. Dia mengatakan kalau tujuannya ke sini adalah untuk menjalin persahabatan dengan Pulau Burung. Mereka pun disambut baik oleh Hakim Burung. Malam harinya, mereka mengadakan pesta selamat datang untuk Leonard dan Rose. Di sini, Leonard memperkenalkan dunia para babi dengan hebohnya. Mereka bermain-main dengan trampolin dan memperkenalkan sebuah alat yaitu ketapel, yang kegunaannya memindahkan barang ke tempat lain. Dan saat mempraktekkan cara kerja dari ketapel ini, para burung pun dibuatnya terpukau. Kemudian Leonard mencari relawan untuk naik ketapel. Di sini dia menunjuk Red. Awalnya, Red menolak. Namun karena Red terus disemangati oleh semua warga burung, akhirnya dia pun menuju ke panggung. Dan di sini Red merasa penasaran dengan kapal itu. Lalu datanglah Chuck dan juga Bom. Akhirnya mereka masuk ke kapal dan memeriksa isi kapal. Di sana mereka melihat barang-barang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di ruang trampolin, terlihatlah Bom yang sedang asik bermain trampolin. Sampai akhirnya trampolinnya jebol dan menjatuhkan Bom ke dasar kapal. Ternyata Leonard datang ke sini dengan ratusan babi yang disembunyikan di dasar kapal. Mengetahui hal itu, Red pun kembali ke pesta dan memberitahu para burung tentang kecurigaannya pada Leonard. Namun tak ada yang percaya dengan Red. Bahkan sang hakim malah menyuruh Red untuk tidak mengganggu para babi karena mereka adalah tamu kehormatan. Red kecewa dan pergi dari pesta, sementara pesta terus berlanjut dengan meriahnya. Dan akhirnya para burung pun hidup berdampingan dengan para babi. Saat ini, para murid pengendalian amarah sedang menjalankan terapi pengendalian amarah. Kali ini mereka punya tugas untuk melukis. Tiba-tiba datang Leonard yang sedang berkeliling pulau bersama Hakim Burung. Lalu Leonard menemukan sebuah telur. Dia langsung membayangkan hidup bersama telur, hingga tidak sadar memeluknya. Di situ Red langsung menegur Leonard. Leonard melihat lukisan Red yang ternyata menggambarkan Red bisa menghabisinya. Lalu Red menanyakan tujuan Leonard selanjutnya, karena ada lagi kapal yang datang. Menurut Red ini sangat mencurigakan. Bukan Leonard yang menjawab, di sini Hakim Burunglah yang angkat bicara. Menurutnya, pertanyaan Red hanya membuat tamunya merasa tidak nyaman. Lalu Red dengan rasa curiganya yang memuncak, dia pun berniat meminta bantuan pada elang raksasa. Red mengajak Chuck dan juga Bom untuk menemaninya mencari elang perkasa dan meminta bantuannya. Mereka pun berangkat menuju puncak gunung kediaman elang perkasa. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di puncak dan terkejut melihat keindahan di sana. Ternyata elang perkasa tak berada di sarangnya. Chuck dan Bom sedang bermain-main di danau yang sangat jernih di sana. Sampai akhirnya Red menarik mereka berdua karena mendengar sesuatu dari gua. Dan benar saja, elang perkasa keluar dari sana, lalu buang air kecil ke danau yang membuat Chuck dan Bom melongo. Ternyata elang perkasa tahu kedatangan Red dan teman-temannya. Lalu mereka diajak masuk ke dalam guanya. Di sana banyak sekali piala pencapaiannya di masa lalu yang membuat Red, Chuck, dan juga Bom kagum. Tiba-tiba elang perkasa keluar. Padahal di situ Red sedang menceritakan keresahannya tentang babi. Ternyata di luar, elang perkasa sedang memakai teropongnya mengawasi para burung. Lalu menyuruh Red melihatnya, dan terkejut banyak babi yang mencuri telur. Di situ Red meminta elang perkasa menerbangkannya ke sana, tapi dia tidak mau karena dia sudah pensiun. Bahkan tak peduli dengan apa yang terjadi meskipun di bawah sana dalam bahaya. Red pun mengutarakan kekecewaannya terhadap burung yang satu-satunya bisa terbang ini.
Akhirnya Red dan juga teman-temannya turun gunung dan berlari. Sesampainya di bawah, mereka bertiga memergoki para babi yang sedang mencuri telur dan terkejut melihat keadaan desa yang sudah sangat kacau. Lalu mereka membagi tugas. Chuck bertugas menyetop pesta, sedangkan Red dan juga Bom mengikuti para babi yang membawa telur. Di tempat pesta, tidak ada satupun yang mau mendengarkan Chuck. Di saat yang sama, Red dan juga Bom berhasil berpegangan pada jaring yang mengangkut telur. Lalu Red menyuruh Bom meledakkan talinya. Namun dia gagal karena ada 3 babi yang menembakkan senapan air yang membuat Red dan juga Bom jatuh ke laut. Keesokan paginya, terlihat desa yang porak-poranda akibat kejadian semalam. Kemudian Hakim Burung mendatangi Red dan menyesal karena tak mempercayainya. Di sini, Red bertekad untuk mengambil kembali telur-telur yang telah dicuri. Dan ternyata para babi ini meninggalkan jejak serpihan di laut. Itulah yang akan jadi petunjuk arah mereka. Mereka bergotong royong merakit kapal, hingga kapal mereka sudah jadi, dan mereka memulai perjalanan menuju Pulau Babi. Di sisi lain, Leonard dan rakyatnya sedang merayakan keberhasilan mereka mencuri telur. Faktanya, Leonard adalah Raja Babi yang pendahulunya sulit mendapatkan telur. Namun berkat kepemimpinannya, dia berhasil mendapatkan banyak telur. Maka dari itu, akan diadakan jamuan makan malam 2 hari 2 malam. Red dan teman-temannya kini sudah sampai di pantai Pulau Babi. Lalu mereka berlarian mendekati istana. Ternyata istananya dikelilingi tembok yang sangat tinggi. Akhirnya Red mengajak teman-temannya ke sana menggunakan ketapel. Namun saat giliran Meme, mereka ketahuan oleh Leonard yang melihat mereka menggunakan teropong. Dia pun langsung membuat pengumuman ke rakyatnya untuk menyerang para burung dan melakukan perubahan. Di sisi lain, Red dan lainnya tidak menyerah. Mereka terus mengirim berbagai macam burung dengan kekuatan super. Sayangnya, belum ada satupun burung yang berhasil mencapai istana. Sementara itu, dari Pulau Burung, elang perkasa mengawasi mereka melalui teropong. Melihatnya, dia bersiap-siap terbang menolong para burung. Di saat yang sama, giliran Red yang dilontarkan ketapel. Akhirnya Red berhasil mendarat di istana. Lalu Leonard memerintahkan anak buahnya menangkap Red dan menyembunyikan telur ke tempat lain. Tak lama setelah itu, Chuck juga berhasil masuk ke istana. Meskipun dia harus menabrak tembok dan muncul tepat di hadapan Red. Lalu disusul Bom yang berpapasan dengan Leonard. Dia sedang mengerahkan pasukan angkatan udaranya dengan senjata dinamit. Sekarang giliran Terence yang akan meluncur menggunakan ketapel. Tapi dia gagal, karena ketapelnya tak kuat mengangkat badannya. Sampai ketapelnya pun patah. Di dalam istana, Red dan Chuck mencari keberadaan telur di setiap ruangan, namun tidak ketemu. Mereka pun pergi ke tempat lain dan bertemu dengan Bom. Akhirnya, mereka bertiga berhasil menemukan tempat telurnya berada, yang mana pintu itu dijaga oleh 3 babi. Saat Red memikirkan cara masuk ke sana, Chuck dengan kecepatannya mengerjai para babi sehingga mereka saling menyalahkan dan pergi. Inilah kesempatan Red dan lainnya masuk ke tempat penyimpanan telur. Di sana mereka melihat telurnya akan dibawa ke ruang makan untuk direbus. Untungnya Red bisa berpegangan ke jaring sebelum melepaskan ikatannya. Sedangkan Chuck dan juga Bom tidak bisa masuk. Mereka pun mencari cara untuk sana. Chuck berusaha masuk lewat pipa, tapi malah tersangkut. Lalu Bom menirunya hingga tembus ke tempat Red berada. Terlihat Red yang hampir saja terjatuh setelah merebut remote kendali. Tiba-tiba Red melihat elang perkasa terbang. Lalu Red berteriak meminta tolong. Untungnya elang perkasa mendengarnya dan langsung datang dengan pendaratan yang tidak mulus hingga menabrak panci. Kemudian dia pun pingsan. Tak lama setelah itu, bantuan datang dari Bom dan Chuck, dan elang perkasa akhirnya tersadar. Lalu Red menyuruhnya menerbangkan telur yang sudah dicuri. Namun ada satu telur yang terlepas. Jadi Red turun mengambil telur tersebut dan menyuruh teman-temannya untuk menyelamatkan telur-telur yang lain. Kini Red sendirian harus berhadapan dengan Leonard dan anak buahnya. Namun tiba-tiba panci raksasanya tumpah dan mereka semua jatuh ke sebuah ruangan. Di saat yang sama, Bom, Chuck, dan elang perkasa berhasil meloloskan diri.
Bob memutuskan melompat untuk meledakkan markas babi. Dan singkat cerita, Red berada di ruangan penuh dinamit bersama dengan Leonard yang berhasil merebut telurnya. Lalu dia akan membakar ruangan itu. Red melihat dari atas panci raksasa akan jatuh. Red membiarkan Leonard terus berbicara. Begitu ada kesempatan, Red lari ke batu bersamaan lilin yang membakar dinamit. Akhirnya, Red dan telur itu berhasil selamat dari ledakan itu. Elang perkasa membawa telur para burung pada induknya. Mereka pun senang telurnya kembali. Sedangkan Chuck dan Bob bersedih karena tidak menemukan sosok Red di balik reruntuhan. Hingga tiba-tiba dia muncul sambil memperlihatkan bayi burung kembar 3. Dan akhirnya semua ini membuat Red menjadi pahlawan bagi warga burung. Di akhir film, warga burung bergotong royong membangun tempat tinggal mereka, termasuk rumah Red yang kini tidak terpisah lagi dan ada di dalam desa. Red pun sangat bahagia hingga membuatnya tidak bisa berkata-kata lagi, dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Angry Bird Movie. Gimana? Seru banget kan? Seekor burung pemarah yang dikucilkan yang akhirnya jadi pahlawan untuk warga desanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Dah.